bakteri, yang kedua virus. Kita usahakan selesai jam 1.05, enggak. Harapannya, tapi nggak bisa, sayang sekali ya. Jadi mungkin jam 1, jam 2 gitu ya, jam 2 misalnya, jam 2, jam setengah 3 selesai. Oke, jadi pertama untuk mengenal bakteri ini, bakteri itu apa? Nah, mungkin nanti saya skip beberapa, saya langsung to the point aja ya. Jadi di sini misalnya ukuran bakteri seperti kita ketahui, bakteri berukuran mikroskopis yang bisa dilihat dengan mikroskop. Jadi kalau misalnya menggunakan mikroskop baru terlihat. Nah, ini bisa ada perbandingan dari slide ini jenis-jenis ukuran sel gitu ya. Bakteri biasanya ukurannya sekitar sekitar 3 atau 5 sampai 10 mikro. Jadi ini ukuran sel bakteri, sedangkan ukuran sel manusia itu kisarannya sekitar 10 mikro sampai 100. Jadi kira-kira 10 kali lipat sampai 100 kali lipat lebih besar. Begitu jadi untuk bakteri, sedangkan virus lebih kecil lagi. Nah, untuk komposisi atau konten, karena si bakterinya ini adalah suatu sel prokaryotik yang tidak memiliki membran inti dan ukurannya kecil, maka biasanya juga tidak punya organela. Jadi memang perbedaan bakteri dengan sel-sel lain, jadi sel-sel eukaryotik lain, itu ada di definisi atau di pembedahan membran intinya. Oke, nah untuk bakteri di sini dia termasuk apa nih kingdom sistem sendiri ya. Jadi ada 3 domain ya. Jadi domain kehidupan bakteri ada di domain prokariot. Dulu ada ceritanya atau ada hipotesa mungkin, atau mungkin bukan hipotesa sih, kayak apa ya namanya, teori bahwa terjadi penggabungan antara bakteri dengan eukariotik. Jadi di sini misalnya kita lihat bakteri ini nanti akan atau menjadi apa namanya, menjadi awal mula mitokondria gitu ya. Jadi banyak kesamaan atau hipotesanya dulu adalah sel eukariot ini mendapatkan bakteri, jadi bersimbiosis dengan bakteri akhirnya menjadi sel eukariotik, di mana bakteri tersebut yang bersimbiosis menjadi mitokondria. Nah, cara membedakan bakteri gimana? Seperti yang praktikum besok, salah satunya adalah menggunakan mikroskop, dan tentunya mikroskop ini nanti akan dilakukan pewarnaan karena mikroskop itu karena ada cahayanya ya, jadi untuk memberikan suatu kontras warna biar kayak hitam dan putih itu, kita akan memberikan suatu pewarnaan pada bakteri dan nanti dari situ sudah membedakan bakteri satu dengan bakteri lain. Kita juga bisa menggunakan uji-uji biokimiawi. Jadi di sini berbagai ya kayak orang ya, orang itu punya hobi masing-masing, bakteri pun juga punya hobi yang berbeda-beda. Dan di sini biasanya bakteri kita akan menilai dia bakteri apa berdasarkan metabolisme. Jadi dia bisa fermentasi apa, dia bisa menghasilkan warna apa. Jadi itu namanya uji-uji biokimiawi. Lalu kita juga bisa melihat dari permukaan sel. Ini misalnya menggunakan uji serologi, atau sekarang yang lagi populer adalah uji dengan Malkitov namanya. Jadi melihat komposisi dari sel dinding sel dari bakterinya untuk melihat oh ini berarti bakteri A dan bakteri B. Lalu kita juga bisa melihat komposisi dari DNA-nya. Jadi DNA-nya itu apa sih isinya, dan ini bisa menjadi semacam nomor KTP untuk bakteri tersebut. Nah, udah selesai ya gitu ya. Tapi nomor tempat ini sama dengan nomor sebelumnya. Oke. Nah, bakteri itu secara morfologi dibagi menjadi bentuk kokus, bentuk basil, bentuk koma, dan bentuk spiral. Jadi bakteri kalau kita lihat di strukturnya memiliki beberapa komponen yang sifatnya intrasel dan ekstrasel gitu ya, atau internal dan eksternal. Misalnya kalau di sini yang bagian dalamnya ini ada cairannya namanya sitoplasma, di dalamnya ada nukleoid gitu ya, ada nukleusnya atau nukleoid di sini namanya. Jadi inti selnya yang tidak punya membran sel tapi tetap kita bilang nukleoid. Lalu ada protein-protein kayak enzim-enzim dan ribosom gitu ya. Kadang-kadang ada sel lain, ada organela lain, organel dalam tanda kutip ya. Lalu di sini juga ada membran sel, ada dinding sel, ada kapsul, terus ada alat geraknya seperti villi atau flagella. Jadi villi ini lebih ke arah alat nempel gitu ya, tapi juga bisa digunakan untuk bergerak. Lihat sebentar. Lalu ada flagella. Gitu. Ini bentuk kokus, ini bentuk basil. Jadi kokus itu bulat, basil itu batang. Lalu ada bentuk koma atau bentuk koma. Ini juga ada bentuk spiral kayak gitu. Dan berikut penyakit-penyakitnya.
gitu. Nah, berdasarkan cara dia membelah itu bisa membentuk suatu kayak konfigurasi gitu ya, kayak susunan. Misalnya kalau mirip rantai namanya stripto, kalau misalnya dia hanya berdua-duaan namanya diplo, kalau berempat namanya tetra, berdelapan namanya sarkine, kalau acak kadul gitu ya kayak anggur namanya stafilo. Nah, biasanya kita kalau melihat penyakit itu yang kita temukan kisarannya antara diplo, stripto, stafilo. Kita jarang melihat tetrat sama sarkine secara klinis gitu ya, tapi kalau bakteri yang lain ada. Nah, kalau basil ini tidak ada bentuk stabilo, adanya diplo, ada yang single, dia gandengan-gandengan atau membentuk kayak rantai, strepto rantai gitu ya. Tapi ada juga yang bisa berbentuk kokobasil. Jadi dia seperti bentuk peralihan. Nah, misalnya kalau ada beberapa bakteri yang misalnya dia ada apa tekanan dari lingkungan gitu ya, dia akan mengubah bentuk menjadi suatu kokobasil. Contohnya Helicobacter pylori di lambung itu bentuknya semacam ini, tapi kalau di dalam media bentuknya jadi basil kayak gitu. Jadi ada beberapa bentuk yang berbeda. Oke, ini sudah ya sama aja. Nah, dari strukturnya itu dari kita misalnya bahas struktur eksternal itu di bakterinya ada suatu membran sel. Membran sel ini sama dengan membran sel di manusia atau di sel hewan, gitu ya, di sel tumbuhan itu ada fosfolipid bilayer. Fosfolipid gitu ya lemak bilayer. Fosfat lemak dua lapis gitu ya. Jadi fosfolipid bilayer, fosfat lemak dua lapis kayak gitu. Jadi dua lapis fosfat dan lemak di sini yang berfungsi sebagai pembatas antara dunia dalam dengan dunia luar. Dari komponennya pun sama ya, tidak ada asam lemak di sini. Terus ini juga ada bagiannya hidrofilik, ada yang hidrofobik, kayak gitu itu sama semua di situ dengan manusia. Lalu di membran sel ini nanti melekat protein-protein yang menjalankan fungsi, baik itu fungsi enzimatis, misalnya kalau kita ingat mitokondria itu ya, itu ada reaksi redoks yang bertugas untuk menghasilkan ATP. Pada bakteri pun sama, gitu ya. Jadi di sini seringkali ada redoksnya. Jadi misalnya ada sitokrom gitu di membran selnya, ada sitokrom A, sitokrom B, sitokrom C, kayak gitu ya. Nah, sehingga pada saat ada paparan oksigen itu emang membentuk ROS. Jadi di sini misalnya kalau kita ingat mitokondria pun bentuk ROS, membran selnya bakteri pun sama. Ada juga dari kanal-kanal, misalnya ada kalsium channel gitu ya, atau ada pompa, efflux, itu kan semuanya protein-protein yang melekat pada membran sel dan menjalankan fungsi fisiologis dari bakteri tersebut. Selain enzim-enzim yang ada di dalam sitoplasma. Nah, di luarnya membran sel itu ada dinding sel. Jadi lain dengan sel manusia, kalau sel bakteri itu punya lapisan lagi, namanya dinding sel. Jadi yang punya dinding sel itu adalah bakteri. Jadi kalau manusia nggak punya dinding sel, punya membran sel. Kalau bakteri punya membran sel, juga punya dinding sel kayak gitu. Nah, dinding sel ini yang menjadikan atau yang bisa digunakan untuk mengkategorikan bakteri menjadi dua jenis, yaitu dengan warna gram, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, kalau kita lihat di sini bakteri gram positif itu apa? Yaitu bakteri yang bisa mempertahankan warna ungu gitu ya. Jadi misalnya pada saat prosedur pewarnaan gram yang Anda lakukan besok, mungkin kita juga bisa praktikumnya berusaha secepat mungkin gitu ya. Jadi sorry, ini bukan semester antara tapi semester pendek kan ya. Jadi pendek semuanya pendek gitu harapannya. Tapi karena ini termasuk dari SKDI, Anda sebenarnya harus bisa gitu ya. Jadi besok kita fasilitasi juga untuk melatih pewarnaan gram. Pewarnaan gram itu gampang ya sebenarnya. Jadi pertama dari bakteri kita ambil kulturnya, lalu kita kasih pewarna kristal violet atau pewarna gram A, kita biarkan 1 menit, gitu ya. Nanti dia akan melekat pada dinding sel. Lalu kita kasih iodin, fungsinya buat memperkuat ikatan tersebut, gitu ya. Jadi kita kasih iodin mordan, namanya fungsinya ini juga 1 menit. Lalu kita wash pakai alkohol aseton, gitu ya. Jadi alkohol itu nanti akan mencuci warna apabila dia tidak memiliki peptidoglikan yang tebal gitu ya. Jadi semisal bakterinya termasuk yang tidak punya peptidoglikan, warnanya akan hilang karena nggak bisa berikatan kayak gitu sehingga warna yang awalnya melekat ungu di dinding selnya itu akan hilang jadi warna transparan lagi. Lalu kita kasih warna counter atau warna sekunder gitu. Warna kedua itu warna safranin karena merah. Nah, jadi di sini nanti akan dibedakan mana sih bakteri-bakteri yang punya peptidoglikan
dan mana yang tidak punya begitu kan. Kalau yang punya namanya gram positif, kalau yang tidak punya namanya gram negatif. Nah, dari dua sifat, jadi bentuknya tiga sifat ya. Ada bentuknya bakterinya apakah dia basil, kokus atau koma atau club shape mungkin tadi ada, tapi itu juga masuk basil ya. Sebenarnya juga ada spiral, spiral mungkin nggak kelihatan. Tapi apabila dia bentuknya basil misalnya, terus dia gram negatif, habis itu suka sendirian atau banyak tersebar gitu kan, tidak bentuk rantai, kemungkinan dia termasuk golongan Enterobacteriaceae misalnya kayak gitu. Atau misalnya kalau dia gram positif terus basil, habis itu dia bentuk rantai panjang, ini kemungkinan bacillus, tapi masih kemungkinan karena memang banyak bakteri yang jenisnya sama dan memiliki sifat pewarnaan yang sama. Misalnya kalau bakteri gram negatif basil itu ada E. coli juga gram negatif basil, Klebsiella juga gram negatif basil, Salmonella itu juga gram negatif basil. Jadi hanya dari pewarnaan gram kita nggak bisa membedakan beberapa bakteri dalam satu golongan. Biasanya harus menggunakan uji yang lain gitu ya. Misalnya pewarnaan dengan biokimiawi kita ditanam pada media yang berbeda misalnya kayak gitu, atau menggunakan PCR kayak gitu ya. Jadi atau sekarang multitop kayak gitu. Jadi menggunakan multitop nanti ini adalah E. coli, ini adalah S. aureus atau yang lainnya. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau penyakit tertentu ya penyakit yang lain misalnya kalau Neisseria itu memang ada yang khas. Misalnya kalau orang terkena gonoro gitu ya, dari gejalanya udah tahu ya, ini kira-kira gonoro, tapi kan harus pastikan. Nah, kita cukup menggunakan warnaan gram. Kenapa? Karena bakterinya adalah kokus gram negatif yang agak jarang gitu ya. Jadi misalnya kalau kita bicara kokus gram negatif, itu kemungkinan hanya Neisseria gitu ya, enggak ada yang lain, apalagi dengan penyakit atau gejala klinis yang muncul. Jadi sebenarnya mikro ini pemirsa menunjang ya. Jadi sebenarnya dari pada saat Anda melakukan uji anamnesis, pada saat menemukan menguji fisik gitu ya, udah ada dugaan gitu kan, ini kemungkinan gejalanya kayak gini ya, kemungkinan gonoro, lalu Anda pastikan dengan pewarnaan kayak gitu. Jadi tapi memang yang bisa dipastikan dengan pewarnaan itu hanya sedikit bakteri. Jadi biasanya harus uji lanjutan gitu ya, misal paling nggak uji nanam di media A, media B dan sebagainya, atau menggunakan alat yang lebih canggih untuk tahu. Nah, tapi apakah kita harus tahu bakterinya apa? Belum tentu juga, gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dari dokter Citra akan berbeda ya. Maksud saya bukan berbeda, maksud saya dokter Citra punya ada standarnya. Misalnya kalau dia penyakit gejalanya diare segala macam, memang harus tahu ini tipes kah atau kolera kah atau E. coli gitu ya. Tapi dari indikasi gejala itu juga sudah bisa ditebak gitu ya. Misalnya kalau dia diarenya masif terus cair gitu ya, terus kayak susu, air rajin maksud saya. Air rajin atau air cucian beras, ini kemungkinan kolera kayak gitu ya. Tapi kalau dia ada nyeri, ada sakitnya itu bisa Shigella, ada darahnya misalnya. Itu mungkin Shigella dysentery kayak gitu ya. Jadi di sini ada penunjang yang memang menunjang gitu ya, menunjang dari diagnosis. Dan ini salah satunya yang paling gampang adalah pewarnaan gram, dan ini juga menentukan jenis antibiotik yang digunakan. Jadi sebenarnya kalau dari antibiotik kan ada yang dia spesifik ya ke gram negatif, gram positif. Jadi dari uji simpel ini juga sudah bisa mengerucutkan ini kira-kira penyebabnya apa. Meskipun untuk memastikan memang harus uji yang selanjutan maksud saya. Nah ini contohnya, oke langsung. Nah, perbedaannya apa sih antara gram positif dan negatif? Jadi pertama, untuk gram positif ini memang tadi ya ada membran sel itu sama dengan gram negatif, ada protein juga sama dengan gram negatif ya, tapi bedanya apa di atasnya? Yaitu peptidoglikan atau lapisan dinding sel. Kalau gram positif, dinding selnya itu tebal. Kalau gram negatif, dinding selnya tipis, gitu ya. Jadi hanya di tengah sini. Yang kedua, kalau gram negatif dia memiliki membran lain di atasnya, namanya membran luar gitu, atau outer membran. Jadi kalau gram negatif dia punya membran dalam, membran sel yang menempel dengan sitoplasma gitu ya. Terus ada lapisan peptidoglikan yang tipis, lalu ada membran lain yang di luar yang namanya outer membran. Di tengah-tengahnya ya namanya rongga antar membran gitu kan ya bahasa Indonesianya, atau uh, periplasmic space gitu ya misalnya kayak gitu. Jadi kalau diterjemahkan masuk akal gitu ya. Ya maksudnya sini ada rongganya di antara dua membran. Jadi seperti itu. Lalu perbedaan berikutnya adalah
jenis proteinnya yang menempel. Jadi misalnya di sini kita lihat ada kuning-kuningnya apa sih yang panjang-panjang ini? Ini adalah asam teikoat yang dimiliki oleh gram positif. Gram negatif punya juga, tapi lebih tipis ya. Lalu gram negatif itu juga punya yang di atasnya ini namanya lipopolisakarida, jadi LPS. Jadi perbedaan-perbedaan mendasar ya yang selalu ada pada gram negatif, gram positif. Kalau gram positif, peptidoglikanya tebal, lapisan peptidoglikanya tebal, ada asam teikoat. Program negatif itu ada outer membran dan lapisan peptidoglikanya tipis dan ada LPS kayak gitu. Jadi ini seringkali keluar ujian bolak-balik. Jadi saya rasa kalau misalnya ada hafal style ini itu saya rasa bisa dapatlah 4 soal atau mungkin 2 soal 3 soal ya 4 soal. Nah ini gambar yang lain, jadi di sini ada gambaran peptidoglikan. Apa sih peptidoglikan? Peptido itu protein, glikan itu karbohidrat. Jadi peptidoglikan adalah gabungan protein dengan karbohidrat. Yang ini adalah karbohidratnya, glikan ya, glukosa ya. Lalu yang ini, yang panjang abu-abu ini adalah peptidanya. Jadi dia menyambungkan. Kita dari strukturnya aja yang dilihat di sini. Jadi jenis gulanya itu ada yang namanya NAG atau N-acetylglucamic acid gitu ya, terus ada NAM muraminic acid kayak gitu. Tapi detailnya itu detailnya faktor teknis, tapi pada intinya untuk gram positif peptidoglikannya tebal, kalau gram negatif peptidoglikannya tipis, lalu ada outer membrannya, ada LPS-nya kayak gitu ya. Oke, ini sudah. Terus ini tadi sudah juga. Lalu ini, nah ini LPS, apa itu LPS? Lipopolisakarida. Lipo, lemak, polisakarida, poli banyak, sakarida gula, lemak banyak gulanya. Oke, di sini. Jadi di sini bisa kelihatan ini lemaknya, ini gulanya, gitu ya. Jadi lipopolisakarida. Jadi adalah suatu um, apa ya, lapisan di luar gitu ya, lapisan yang di luarnya yang memang fungsinya untuk toksisitas gitu ya. Jadi misalnya kalau ini dilepaskan ke tubuh manusia itu nanti akan mencetuskan reaksi imun, respon panas gitu ya. Jadi di sini lipopolisacaridanya dan ini merupakan antigenik juga. Nah, selain itu selain dinding sel itu juga kita atau si bakteri ini itu juga memiliki beberapa struktur yang lain. Misalnya ada kapsul, ada flagella, ada villi. Nah, kalau kapsul ini adalah suatu lapisan di luarnya lagi. Ini biasanya kalau kapsul bakterinya ada kapsulnya sifatnya lebih patogen karena bakterinya kapsulnya ini fungsi utamanya adalah melindungi bakteri ini dari fagositosis. Jadi kalau kita lihat gambar ini ya, ini misalnya kita lihat gambaran bakterinya, ini bakteri ini ada kapsulnya tebal gitu ya. Jadi ini menutupi semua antigen-antigen permukaan yang biasanya digunakan untuk oleh makrofag untuk mengenali ini ada bakteri ini. Tapi kalau misalnya dia punya mekanisme untuk membuat kapsul, itu dia akan lebih bisa bertahan terhadap fagositosis, menetralkan fagositosis, dan akhirnya malah justru mungkin membunuh makrofagnya sendiri. Kayak gitu. Nah, selain itu juga ada Villi atau Fimbrie. Jadi ini Villi itu alat-alat rambut-rambut halus yang fungsinya buat bergerak, tapi lebih tepatnya buat menempel gitu ya. Dan juga ada yang namanya pilus gitu ya. Sorry, kalau pilus ini spesifik ya untuk memindahkan atau mentransferkan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Jadi biasanya ini yang dikatakan perkawinan gitu ya antar bakteri. Jadi dia menyambungkan di sini nanti ada jalur khusus untuk mengcopy, kopas gitu ya. Jadi biasanya si bakteri ini punya materi ekstra kromosomal atau materi genetik di luar kromosom yang membawa sifat-sifat virulensi. Jadi misalnya dia ada plasmid ya atau materi genetik yang mungkin bisa menghasilkan resistensi antibiotik. Nah, kalau satu bakteri punya, dia akan kawin dengan bakteri yang lain terus ditularkan. Kemampuannya diberikan pada dia. Jadi kayak ngajari bakteri yang lain ini diajari supaya bisa menghasilkan hal yang sama dan akhirnya bakterinya pun akan sama kuatnya dengan bakteri induan ini. Memang ada batasannya ya. Jadi kadang-kadang ya bukan kadang-kadang namanya juga bakteri kan nggak punya otak gitu ya, maksud saya. Jadi memang plasmid ini nanti akan diseleksi oleh bakterinya karena pasti menggunakan sumber daya alam gitu ya. Jadi kalau kebanyakan plasmid ya bakterinya juga nggak viable, nggak hidup karena dia terlalu banyak yang dia produksi. Jadi akhirnya dibuang kayak gitu. Itulah. Oke, ini berikutnya adalah flagella. Jadi flagella di sini adalah alat gerak. Alat gerak bakteri ini bisa berada di ujung bakteri atau mengelilingi bakteri. Ini
ada namanya masing-masing ya. Nah, cara geraknya gimana? Ya seperti baling-baling gitu ya. Jadi digerakkan nanti dia maju, kalau misalnya digerakkan nanti mundur dan sebagainya. Bisa peritrichus atau polar kayak gitu ya. Oke. Ini oke. Selain flagella juga ada twitching motility yang menggunakan fimbriae atau villi tadi itu, atau juga ada slime motility atau gliding motility yang menggunakan slime-nya gitu ya. Nah, yang lebih penting adalah mengenai spora. Jadi spora itu adalah semacam apa namanya ya, semacam bukan telur, apa ya, kayak struktur yang dia kuat gitu ya, yang struktur kuat yang bisa bertahan terhadap berbagai berbagai kondisi ekstrim di luar. Jadi misalnya kalau dipanaskan gitu ya, kadang-kadang kalau nggak suhunya nggak cukup tinggi, bakteri yang bisa punya spora itu akan hidup tetap. Jadi misalnya kalau kita pasteurisasi mati ya. Misalnya kita manaskan air gitu ya, manaskan air tapi nggak sampai mendidih misalnya gitu ya. Dan kebetulan ada bakteri yang punya spora, mungkin banyak bakteri yang mati, tapi bakteri yang itu akan tetap hidup. Jadi dia punya suatu alat pertahanan tubuh gitu ya, hidup maksud saya. Untuk kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, ada dua jenis bakteri yang seringkali diketahui membuat endospora ini, yaitu Bacillus dan Clostridium. Nah, dua-duanya itu bisa menyebabkan penyakit, satunya lebih serius ya, kalau Clostridium itu bisa bikin tetanus, uh, di tetani ya, bisa juga membuat apa namanya botulinum, jadi botulism ya, jadi di sini dari Clostridium botulinum. Kalau Bacillus itu lebih jinak relatif ya, jadi ada Bacillus cereus yang bisa bikin diare di nasi ya, biasanya. Dan sebagainya. Kalau Clostridium yang botulinum itu di makanan kalian. Jadi kalau makanan kalian yang gendum Clostridium. Nah, ini sudah dilihat. Jadi ini cara buat endosporanya. Dia pertama akan replikasi, lalu akan memindahkan materi genetiknya ke suatu struktur di sini, lalu diperkuat banyak-banyak gitu ya. Ada spore coat-nya di sini, dan ini yang bertahan pada banyak kondisi ekstrim. Begitu kondisi ekstrimnya hilang, dia akan kembali menjadi bakteri yang aktif. Jadi semacam apa ya, kayak sekoci gitu ya, jadi kayak escape pod atau sekoci gitu, penyelamat ya, kayak perahu penyelamat gitu. Pada saat kondisi ekstrim ya kan ada gitu. Nah, gimana sih cara bakteri bikin penyakit? Jadi itu dinamakan infeksi ya. Infeksi di sini adalah suatu invasi atau kolonisasi bagian tubuh oleh mikroorganisme yang patogenik. Genik membuat penderitaan, jadi membuat menderita. Jadi genik itu artinya membuat ya. Jadi patogenik yaitu kemampuan bakteri menghasilkan penyakit itu. Nah, secara umum ya, jadi penyakitnya gimana caranya muncul penyakit? Pertama bakterinya akan nempel, dia akan nempel atau adesi atau adherence ya, atau adesi yang menempel intinya. Lalu akan invasi masuk ke dalam. Gimana caranya? Nanti kita lihat. Lalu bisa akan bereplikasi, lalu dia akan membuat toksisitas atau akan menyebar gitu ya, intinya kayak gitu. Jadi paparan pertama kali ya, baik itu dari makanan, dari air atau dari udara dan sebagainya, tidak akan menempel pada mukosa. Begitu dia bisa menempel, dia bisa masuk, terjadi multiplikasi, dia akan ngambil nutrisi, terus dia akan menyebar atau membuat toksik. Nah, adesi itu diperankan oleh protein-protein adesin yang memang memiliki kompatibilitas ya, jadi sesuai um, dengan berbagai reseptor yang ada di tubuh kita. Jadi misalnya kalau dia masuk lewat usus, ya dia punya kunci untuk bisa masuk ke usus. Jadi protein adhesinya ini adalah kuncinya. Jadi dia akan menempel, lalu kadang-kadang akan dikonsumsi oleh sel kita, dianggap itu adalah makanan, dan ternyata itu bakteri dan sebagainya. Namun ini tergantung dari adesin. Nah, ini beberapa penelitian yang kita lakukan itu berusaha ngeblok adesinya gitu ya, tapi ya sudah gitu ya. Nah, adesin ini diperankan oleh kapsul atau fili atau fimbriate atau saya sebutkan ya. Jadi sudah. Nah, kalau udah nempel, dia tinggal masuk ke dalam. Nah, kenapa dia ingin masuk? Karena di dalam sel itu banyak sekali nutrisi yang dia butuhkan. Ada glukosa, ada lemak, ada protein, gitu ya. Terus ada juga ion-ion, ada besi. Dia butuh semua itu sehingga dia ingin masuk ke dalam. Nah, cara masuknya gimana? Ya pertama dia akan nempel, terus akan menempel pada reseptor di dalam sel tubuh kita. Oleh reseptor itu dipikir, oh ini makanan gitu ya, karena kan begitulah. Jadi begitu ada reseptor menempel, dia akan endositosis, dimasukkan ke dalam dan masuklah bakteri itu ke dalam
ke dalam tubuh kayak gitu ya. Jadi misalnya ini Shigella, dia menempel, dia akan masuk, dia masuk ke layer ini kan layer epithelia, di membran basalis, jadi bawahnya kan ya, ini bawahnya kan ada kayak apa itu biasanya jaringan-jaringan mengikat gitu ya, dengan adanya makrofag, ada limfonoduli dan sebagainya, dia akan masuk ke dalam. Misalnya kalau ada makrofag yang dimakan gitu ya, jadi dimakan. Tapi misalnya kalau dia lolos, dia akan masuk ke dalam, terus dia akan menyebar gitu ya. Jadi masuknya sembunyi lagi di dalam epitel. Lalu dia akan menggunakan alat geraknya untuk bergerak. Jadi akhirnya nggak ngatasi gitu ya, dan akhirnya terjadi suatu kelainan gitu. Misalnya di sini ini Shigella, dia akan menghancurkan sel epitel, terjadilah perdarahan kayak misalnya kayak gitu. Jadi ada intense respon akut gitu, karena oh ini ada perang gitu ya, neutrovilnya masuk, ada perdarahan segala macam, makanya gejalanya pun diare yang berdarah kayak gitu ya untuk Shigella, disenteria. Ada juga cara lain Salmonella. Salmonella itu nggak pakai cara itu gitu ya. Misalnya dia akan masuk ke dalam, dia nempel, lalu dia mengirimkan signal. Dia bilang ke sel ini, tolong aku dimakan kayak gitu ya. Jadi sama selnya dimakan terus dikonsumsi kayak gitu. Tapi dia nggak memecah, menghancurkan sel yang lain sehingga tidak terjadi perdarahan. Cuman inflamasi, lalu dia akan sembunyi di dalam limfonoduli, di dalam mana-mana gitu ya. Jadi itu caranya. Ini lama ya 2006, tapi memang nggak di beberapa tahun lalu tidak diupdate. Nah, di sel bakteri itu punya berbagai macam plasmid ya, tadi ya ada plasmid yang virulen. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri misalnya E. coli gitu ya, itu seringkali non patogenik, tapi begitu dapat virulen, plasmid yang virulensi, dia akan patogen kayak gitu. Dan ini yang tadi saya katakan, plasmid bisa dikeluarkan dari satu bakteri-bakteri lain. Nah, virulensinya apa faktornya? Misalnya ada yang namanya endotoksin, tadi sudah ya, dari toksin-toksin. Ada yang namanya sitotoksin, misalnya. Ada yang namanya enterotoksin. Jadi dia menghasilkan toksin dari plasmid-plasmid ini yang fungsinya buat toksisitas. Jadi begitu dia masuk adesi, dia menempel, terus dia akan masuk ke dalam invasi, ya kan? Lalu dia akan multiplikasi, multiplikasi membelah diri, lalu dia akan menghasilkan faktor toksisitas atau invasiveness, dan ini diperankan oleh faktor-faktor virulensi yang dimiliki oleh bakteri itu. Nah, bakteri ini memiliki kesukaan gitu ya. Ada yang sukanya masuk lewat jalur fekal oral, ada masuknya lewat jalur udara atau inhalasi, ada yang masuknya lewat jalur kulit gitu ya atau kontak. Nah, pada penyakit-penyakit tertentu karena tadi itu ya tergantung dari reseptor yang mereka punya, adesin yang mereka punya kompatibilitas ya dengan sel-sel tertentu di sini. Jadi misalnya kalau ini semakin kecil endospon, semakin kecil infektif dose, maka itu yang merupakan jalur yang dia suka. Misalnya ini untuk penyakit antraks, itu justru lebih tinggi infektivitasnya lewat kulit daripada inhalasi ataupun ingesti. Jadi dimakan malah nggak apa-apa, atau ya kalau nggak banyak ya, ini kan kalau sejuta ya banyak ya. Kalau lewat kulit lebih cepat kayak gitu bisa. Misalnya kayak gitu. Nah, kalau mungkin kalau bakteri E. coli malah kebalikan gitu ya, lewat kulitnya nggak bisa masuk karena dia nggak punya faktor-faktor yang bisa mendorong dia masuk, dan justru ingestinya yang lebih masuk gitu ya, karena dia memang menyerang di jalur fekal oral gitu. Nah, setelah itu bakteri itu akan berusaha menyebar dengan menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi untuk menghancurkan sel, untuk membuka sel sehingga dia bisa masuk ke dalam dan bisa melakukan suatu invasi ke jaringan yang tubuh atau jaringan tubuh yang lain ya, atau dia bisa menghindari atau menghentikan fagositosis dengan cara membuat clot gitu ya. Jadi dia akan sembunyi di dalam area, misalnya ini di lemak gitu ya, misalnya disembunyi di situ, nanti terus menerus menghasilkan penyakit, jadi kayak itu sebelum diobati kayak gitu ya. Oke. Nah, bakteri ini, beberapa bakteri juga bisa menghasilkan zat racun. Jadi selain dia infeksi dengan cara menghancurkan sel gitu ya, faktor toksisitasnya itu adalah dengan dengan membuat toksin. Nah, toksin di sini itu ada berbagai macam, tergantung, kadang-kadang dinamakan berdasarkan targetnya, jadi neurotoksin, hepatotoksin, sitotoksin. Kadang-kadang juga dinamakan berdasarkan penyakitnya atau bakterinya. Jadi toksin difteri ya oleh uh, penyakit virus bakteri difteriae ya. Kalau tetanus ya oleh karena uh, apa Clostridium tetani misalnya gitu ya.
Jadi di sini bisa dinamakan penamaannya aja yang slide ini menjelaskan. Nah, dari toksin itu bisa ada yang sifatnya exo atau endo. Exo dikeluarkan, kalau endo di dalam. Nah, endotoksin maksudnya gimana? Kalau exotoksin dihasilkan, jadi diproduksi oleh sel itu dan dikeluarkan kemana-mana gitu ya. Jadi kesannya seperti toksin pada umumnya kita bayangkan toksin. Tapi kalau endotoksin adalah toksin yang dikeluarkan pada saat bakteri itu mati. Jadi misalnya bakteri itu dikonsumsi oleh makrofag, dihancurkan, malah itu yang menghasilkan toksinnya. Jadi endotoksin misalnya LPS di sini termasuk suatu endotoksin. Nah, untuk gejalanya kalau karena ini dihasilkan dan sifatnya protein, maka namanya protein dia pasti punya reseptor gitu ya dan gejalanya yang muncul tergantung dari reseptor yang dia serang. Jadi semisal kalau dia menyerang di reseptor, menghancurkan reseptor atau mengaktifasi reseptor gamma gitu ya, uh, akhirnya bisa jadi kejang kayak gitu ya. Atau dia menghasilkan menembak pada reseptor yang bikin bikin diare, jadi misalnya pada reseptor kanal CAMP misalnya kayak gitu. Jadi justru akan membuat diare kayak gitu. Jadi tergantung dari jenis reseptornya itu nanti punya efeknya yang spesifik. Jadi misalnya kalau toksin untuk botulinum ya dia toksin ya, jadi hanya melumpuhkan. Tapi kalau misalnya toksin dari Vibrio cholera itu bikin diare. Jadi karena dia protein. Nah, kalau endotoksin itu justru lebih umum gitu ya. Jadi misalnya kalau ada gejalanya ya demam, diare gitu ya. Jadi muntah. Jadi gejalanya umum tidak tidak spesifik. Ya ini kalau diare dan muntah ini karena demamnya misalnya kayak gitu. Lalu toksisitas itu lebih toksik, kalau endotoksin kurang toksik, kalau imun respon itu sangat imunogenik, kalau endotoksin itu tidak imunogenik dan sebagainya gitu ya. Jadi sudah. Lalu ini endotoksin. Oke, oke. Nah, ini jenis-jenis eksotoksin apa aja? Ada yang namanya toksin AB, ada toksin membran disrupting, ada toksin yang namanya sifatnya super antigen. Jadi kalau kita lihat di sini untuk toksin untuk botulinum itu Clostridium botulinum gitu ya. Untuk tetanus, Clostridium tetani itu masuk AB semua. Jadi dia memiliki dua subunit, ada nggak teman? Nggak ada, ya, dua subunit yang nanti satunya akan menempel ke target, satunya akan dikonsumsi gitu ya oleh oleh sel itu. Oke, itu sudah untuk kuliah pertama. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada kita lanjut. And show. Oke. Lanjut ya kalau itu ya. Oke, next. Berarti kuliah berikutnya adalah mengenai